pemirsa, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi di Sinpo TV, program kesayangan kita, Win, Wonder, Inspirations. Karena kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Di studio Hilmi gak sendiri, karena udah ada Kak Handoko. Halo, Apa kabar Handoko? baik, luar biasa. Seger banget, apalagi di sebelahnya udah ada sosok yang begitu cantik, Yola. Halo Hilmi. Udah siap untuk menjalani hari ini? Siap banget hari ini. Tentu, kita juga berdoa semoga pemirsa hari ini enjoy karena kita akan mendengarkan inspirasi-inspirasi luar biasa dari coach kesayangan kita, yaitu ini dia, Robi Habibi. Halo. Waduh, apa kabar? Sehat Hilmi. Coach keren banget, boleh silahkan duduk dulu coach. Karena pemirsa hari ini tentunya kita akan mengupas banyak hal dan saya suka banget tentang tema kita hari ini nih, yaitu hobimu, kesuksesanmu. Teringat satu quotes dari Warren Buffett, kata dia, whatever you like to do, make it a hobby. Ini dia, Win, Wonder, Inspiration. Pemirsa, membicarakan tentang hobi, kita semua pasti memiliki hobi. Tapi nggak semua dari kita bisa membuat hobi kita menjadi jalan menuju kesuksesan. Tema kita hari ini sangat menarik makanya, hobimu, kesuksesanmu. Coach, gimana sih caranya biar kita bisa punya hobi yang bisa membawa kita menuju kesuksesan? Oke, Hilmi, kemudian Handoko dan Yola dan pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Tema kali ini hobimu adalah kesuksesanmu. Kita bahas dulu hobi itu apa sih sebenarnya gitu kan ya. Your hobby, hobby kalau bahasa Inggrisnya ya kan. Hobi itu adalah sebuah kegiatan rekreasi yang dilakukan di waktu luang. Jadi dicatat, waktu luang, jangan waktu kerja ya. Karena kalau waktu kerja nanti diomelin sama bosnya. Ya, kegiatan rekreasi. Rekreasi itu apa ya? Melakukan sebuah aktivitas yang menyenangkan diri sendiri. Nah, rekreasi itu dilakukan di waktu luang untuk menenangkan pikiran. Jadi orang-orang yang punya hobi, itu ada yang hobinya makan ya. Ada yang hobinya jalan-jalan, ada yang hobinya tidur, ada enggak? Ya. Ada juga yang hobinya komentarin orang atau julitin orang ya kan, senengnya apa? Wah, scroll komentar-komentar yang seru banget nih buat dikomenin. Nah, ternyata hobi seseorang itu berpengaruh kepada kesuksesan seseorang. Kok bisa? Bisa banget karena hobi itu sesuatu yang sangat kita senangi. Ya kan, menyenangkan hati. Nah, kalau menurut KBBI itu artinya hobi itu adalah kata benda, artinya kegemaran, kesenangan, kesukaan. Jadi memang harus dimulai dari sesuatu yang kita sukai. Nah, cek aja teman-teman, sukanya apa? Kalau sukanya ada yang sukanya nyoret-nyoret, ada yang sukanya bikin catatan, bisa jadi dia cocok jadi seorang penulis, ya. Kalau dia hobinya mikir, ngerenung gitu ya, bisa jadi menjadi seorang konseptor atau menjadi seorang organizer. Karena saya punya banyak sahabat yang dia menjadi event organizer karena seneng bikin konsep. Ya, dari sebuah acara yang biasa dibuat jadi acara yang luar biasa, konsepnya dipaparkan, diterima oleh kliennya, dibayar dengan mahal. Jadi rezeki tuh kalau kayak begitu. Maka hobimu, kesuksesanmu. Ada juga sahabat saya yang punya hobi apain? Cuap-cuap, ngomong aja, ngoceh aja. Ternyata ngoceh itu juga bisa jadi rezeki loh. Teman-teman saya banyak yang punya profesi sebagai seorang MC, ya kan? Master of Ceremony atau Master Comal-comel, ya kan? Ngomong-ngomong, speak-speak, dapat duit. Ada juga skillnya demen bercandain orang. Jahilin orang ternyata bisa jadi rezeki loh. Ada teman saya menjadi seorang master icebreaker yang kerjaannya menghibur orang di seminar yang serius, yang tegang. Dia hadir dibayar mahal. Jadi hobimu yang tadinya cuman kesenangan atau kegemaran tiba-tiba bisa mengubah menjadi sebuah penghasilan. Nah, bagaimana bisa menghasilkan? Yang pertama, kenali dulu apa yang kamu sukai, apa yang kamu senangi. Yang kedua, coach saya nggak ngerti nih hobi saya apa. Maka lakukan tes pengembangan minat dan bakat. Ya, sekarang banyak tuh. Ada DNA mapping,
ada talent mapping, ya kan? Ada profiling yang saya punya, bagaimana seseorang bisa mengetahui potensi rezekinya lewat dari kesukaannya dia, ya. Kemarin di episode yang lalu pernah kita bahas tuh, orang-orang dengan tipe golongan darah A adalah orang-orang yang suka traveling. Makanya bisa jadi seorang traveler. Ya kan, dia bisa menjadi seorang blogger, ya. Blogger, blog dan ger. Jadi bisa bagaimana menjadi sebuah rezeki. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus, karirnya dibuat profesional, akhirnya bisa meningkatkan karir kita menjadi sebuah nilai produktivitas yang tinggi. Yang pastinya rezekinya juga jadi tambah banyak. Kayak begitu, Hilmi. Wah, menarik banget nih. Wah, kalau kita lihat nih kadang udah mulai bertanya-tanya ya. Apalagi kita kalau di WIN atau Wonder Inspiration, kita punya amplop-amplop indah itu. Yes. Warna-warni. Khusus ada di program WIN. Nah, Oke. silakan Bang Robi seperti biasa. Oke. Tetap sama warnanya ada 4. Dan abang boleh pilih warna apa, kita bacakan pertanyaan dari abang. Oke, sebelumnya saya tanya dulu, hobinya Bang Handoko apa? Saya hobinya membaca buku. Silakan bacakan, pilihkan buat saya. Saya bacakan ya. Ini covernya beda. Mungkin karena sesuai dengan biru-biru semua, saya pilih warna biru juga. Oke. Oke, boleh ya. Silakan. Boleh bantu pegang. Saya bacakan yang pertama dari amplop biru. Oke, pemirsa di rumah mungkin bisa melihat dulu. Nih pertanyaannya. Oke. Bang, saya baca ya pertanyaan yang pertama. Coach Robi, apakah hobi bisa jadi profesi sukses? Apakah hobi bisa menjadi profesi sukses? Menarik Baik. nih. Oke, pemirsa Sinpofit TV dimanapun Anda berada, hobi apakah bisa menjadi profesi sukses? Betul, bisa banget. Bahkan sudah banyak buktinya orang-orang yang punya hobi tadi ya. Ada yang hobinya makan. Mungkin pernah dulu teman-teman ngelihat ada yang cicipin makanan, kemudian dicoba. Ini sepertinya ada kapulaganya, sepertinya ada jahenya, ada jintan hitamnya. Itu dari hobi makan. Om Bondan Prakoso, ya kan? Yang menciptakan program kuliner waktu itu ya. Yang menciptakan program khusus untuk mencoba banyak makanan-makanan. Itu dari hobi makan. Dari hobi ngetes. Akhirnya menjadi sebuah program TV dan viral dan sampai dia juga punya bisnis yang sukses besar dari kuliner. Jadi bisa banget jawabannya. Bisa banget Bang ya? Iya. Oke, terima kasih Bang. Saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Coach, sukses yang baik dan benar, apakah memang sukses di segala bidang atau baiknya fokus perdalam satu aja? Baik. Apakah hobinya harus banyak dulu? Atau hobinya satu? Yang namanya hobi biasanya adalah sesuatu yang amat sangat kita sukai tadi. Kegemaran, kesukaan. Jadi sukai satu hal sampai seakan-akan kita tidak merasa terpaksa melakukan itu. Ketika sudah tidak terpaksa, kemudian enjoy, apalagi kalau diperdalam. Biasanya gini, dulu mungkin pernah teman-teman lihat ada di mall-mall itu ada lomba Tamiya. Ya. Ya, ada lomba permainan yang itu kan hobi ya. Nggak dari anak kecil ya, sampai orang dewasa. Itu bawa koper-koper gede-gede dan itu mereka melakukan proses yang namanya mendesain ulang. Jadi kecepatannya, antenanya, sayapnya itu kan dari hobi. Nah, hobi itu wajib didetailkan satu-satu sampai menjadi sebuah keahlian. Jadi kalau hobi masuknya menjadi sebuah skill, itu nanti skillnya itu akan menjadi sesuatu nilai yang tinggi, ada value-nya. Nah, ketika value, orang membayar value dari skill kita tadi. Berarti benar ya Bang, orang bilang kita jangan memperbesar ya, menghorizontalkan, memperpanjang, tapi ada baiknya kita fokus ke satu ilmu. Betul. Makin detail, makin dalam itu makin bagus. Betul. Malah untuk menjadi itu ya. Ada juga beberapa atlet, misalkan atlet panco ya, itu ngelatihnya ototnya khusus. Otot bicep ya, bicepnya, yes. otot bicepnya itu dilatih. Sehingga ketika kelihatan mungkin tangannya kecil ya, Betul. tapi karena terlatih. Itu ketika sekali sentak ya, itu orang bisa kalahkan. Kemudian petinju juga sama. Petinju itu satu pukulan itu dilatih puluhan kali, ratusan kali, bahkan sampai ribuan kali.
dipukul terus sampai kekuatan ototnya itu terbentuk sampai ke struktur tubuhnya. Dan bayangkan ketika tangan ini dilatih mukul ribuan kali, ketika kena muka seseorang, apa yang terjadi? Jadi ya kalau guru saya ya, Bruce Lee ya, itu mengajarkan ya kan, satu kekuatan yang dilatih berulang-ulang itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar sekali. Satu pukulan yang dilatih beribu kali itu jauh lebih hebat dibanding banyak jurus yang dipelajari. Oke, menarik. Ya kan makanya di istilah bela diri juga ada jurus-jurus kunci. Oh, jurus-jurus paten yang kalau diserang ini bisa mematikan lawan. Sama hobi itu kalau ditekuni satu itu akan menjadi skill set yang sangat luar biasa sekali. Kalau Yola gimana? Yola ada hobi apa enggak yang mungkin ada banyak Yola bisa bagikan, atau Yola sekarang lagi fokus satu nih yang memang ini juga menjadi pekerjaan dan kesuksesannya Yola. Mungkin boleh berbagi Yola. Pastinya ada. Ya. Aku pun juga sebenarnya hobinya adalah suka cuap-cuap. Cuap-cuap. Makanya sekarang duduk di sini nih. Duduk sini, cuap-cuap. Iya, jadi bisa kan untuk Yes. sebagai pekerjaan dan Betul. profesi yang siapa tahu bisa menjadi lebih sukses dan kalau Betul. diasah terus. Seperti itu. Dan sebenarnya aku juga punya hobi banyak. Aku pun juga suka dancing, nyanyi, terus juga modeling sebenarnya. Dan memang juga di modeling ini pun aku sekarang lagi tekunin. Jadi Karena nyambung suka ya depan antara kanan. modeling, dancing, sama cuap-cuaping ya. Ya, jadi kita jadi satu nih, kita combine kayaknya. Bisa dapat semua ya. Ya, nyambung sekali semuanya. Benar. Tapi harus dikuasai satu. Mana yang paling expert di antara hobi-hobi yang tadi? Iya. Yes. Cuap-cuapnya kah? Dance-nya kah? Atau modelingnya? Karena banyak orang yang mereka mencoba untuk tadi menguasai banyak hal, tapi tidak ada satupun yang dia kuasai. Dia hanya bisa, tapi tidak expert di bidang itu. Nah, itu masalah tuh berarti sebenarnya. Yes, betul. Karena mungkin menurutku adalah mindsetnya. Sometimes Ya. orang berpikir bahwa once dia bisa ditanya bisa apa bisa, tapi ketika diminta keahlian yang Betul. coba membicarakan satu hal ini jadi satu kesulitan ya. Nah, gimana tuh caranya biar kita bisa memutuskan di antara ketiga hal, misalnya Yola lagi mempelajari 3 hal ini kan. Iya. So dia bisa menemukan satu yang paling oke, ini nih jalan saya di sini. Oke, saya kasih pertanyaan yang sederhana saja. Mana yang paling Yola sukai? Yang paling disukai itu pasti di antara 3 ya. Betul. Apa tuh? Ini prioritas lah, paling utama yang. Kalau jawabannya 3-3-nya berarti tidak ada sebenarnya yang benar-benar Yola sukai. Ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya saya Yang tekunin paling, ya, the most. the most. First. Mungkin enaknya cuap-cuap. Iya. Karena kita ngobrol jadinya Oke. enak gitu. Ciri-ciri hobi itu adalah sesuatu yang kalau tidak kita kerjakan, hidup kita kayak ada yang kurang. Oke. Jadi kalau hari ini aku nggak ngobrol, nggak cuap-cuap, Yes. itu udah tidur di rumah. Kayaknya gue mesti hangout, mesti kopdar dulu, mesti ngobrol dulu. Oke. Tapi kalau nggak apa-apa lah, nggak usah, itu berarti bukan hobi. Jadi hobi itu sesuatu yang mau capek, mau apapun itu ya. Saya pernah ada kisah dulu ya, ada seorang teman yang ketika kerja ya kan pulang sampai rumah istrinya nanya dia, "Bang, temenin belanja yuk." Capek banget nih Dek katanya, tadi pagi di kantor sibuk banget luar biasa. Gak lama temennya nelpon gitu kan, ring diangkat, "Halo, abang di mana?" "Baru sampai rumah." "Bang, teman-teman udah di lapangan ini, udah ngumpul tinggal abang." "Oke, berangkat." Coba bayangin. Tadi istrinya minta tolong, dia nggak respon. Tapi ketika ada orang yang hobinya sama dan sudah nunggu dia langsung oke iyain. Berarti istrinya tadi bukan hobinya. Ya enggak? Bukan kesenangan dia dalam tanda kutip ya. Ternyata kesenangannya adalah tadi main. Mungkin Nongkrong, ada ya? main bola, ada nongkrong macam-macam. Karena laki-laki kan simpel banget. Ketika di kontak teman dekatnya, hangout langsung. Gas. Capek, tas tinggal, berangkat lagi, bener gak? Oke. Itu Nah, hobimu. pemirsa, kalau kita ngomongin hal yang kita sukai, hal yang kita cintai, itu kan pasti sangat menyenangkan untuk dibicarakan. Yes. Tapi tidak semua orang seberuntung itu bisa melakukan hobinya di tengah pekerjaannya. Akan kita bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Win, Wonder Inspiration.
lagi di Sinpo TV, program kesayangan kita, Win, Wonder Inspirations, karena hidup harus menjadi lebih baik. Nah, buat pemirsa yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas hobimu kesuksesanmu bersama Coach Robby Habibie. Yes. Coach, Iya. seperti yang tadi saya bilang, tidak semua orang seberuntung itu bisa punya hobi yang kemudian bisa dicuanin. Iya, betul. Atau bisa memiliki hobi yang sesuai dengan pekerjaannya dia. Iya. Nah, itu gimana tuh caranya biar dia bisa maybe membagi waktu atau at least tetap bisa melakukan hobinya di tengah pekerjaannya. Baik. Ada orang yang tidak mengenal dirinya. Kok nggak kenal dirinya? Iya, karena ditanya, kamu hobinya apa? Apa ya? Ada tanda tanya tuh, tik, 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 tik gitu ya. Karena di episode yang lalu pernah kita bahas, ada orang yang belum mengenal dirinya dengan baik. Dia sampai nggak tahu hobinya, kesukaannya, padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat mudah, ya kan? Kemudian juga di kantor misalkan kalau kerja, saya nggak tahu hobi saya apa. Nah, caranya adalah salah satunya supaya ada kesukaan yang baru, maka terbukalah terhadap peluang yang ada. Misalkan kayak gini, tersiang nge-gym yuk. Duh, nah biasanya kalau udah adu itu dia ngeblok. Makanya oke deh, next time aku ikut. Jadi open mind aja dulu, buka diri saja dulu. Nanti sore kita run in the night yuk katanya gitu kan. Lari-lari malam gitu kan. Kan ada tuh ya yang klub olahraga malamnya lari ya kan. Ada komunitasnya gitu. Itu membuka diri dulu. Atau kalau tidak, coba searching ya kan. Hobi apa untuk orang dengan tipe saya. Kalau dalam pengembangan minat dan bakat saya bisa ajarkan. Oh, saya tinggal cek aja tanya, kamu golongan darahnya apa? B misalkan. Oh ternyata hobi kamu tuh jalan-jalan. Hobi kamu tuh shopping. Oh gitu ya bang ya. Tapi nggak ada duitnya bang, kerja ya kan. Gitu kan. Nggak ada penghasilannya, kerja harus semangat. Kenapa? Karena jalan-jalan butuh biaya. Ya kan? Butuh budget. Ya, maka kamu harus mengenali dulu hobimu tadi. Kemudian kalau orang emotion dengan golongan darah O pernah kita bahas, ternyata orang-orang yang hobinya, kesenangannya adalah ngobrol, berbicara. Makanya tadi kalau dia lagi sakit, dia keluar aja, ngobrol aja, sembuh itu pasti. Atau dia masuk ke komunitas yang ngomong-ngomong tadi bisa jadi rezeki. Apa? Komunitas public speaking, komunitas MC, ya kan, ada penyiar radio, announcer, dan segala macam banyak sekali. Jadi caranya gimana? Kenali hobimu dan mulai berani untuk membuka diri melakukan sesuatu yang kamu senangi. Gitu. Harus berani mencoba berarti. Betul. Jangan insecure juga. Tapi kalau buat anak jangan coba-coba ya. Oke Yola, udah ada amplop di tangan kamu. Coach seperti biasa. Iya. Silahkan Yola, suka warna apa? Karena saya itu suka warna kuning. Kuning, boleh. Jadi saya pilih kuning ya. Boleh. Spesial buat Yola hari ini ya. Terima kasih Warna Coach. kuning. 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 Susah ya? Saya. Enggak. Oke. Apa tuh? Sekarang saya bacain ya Coach ya. Iya, silakan. Dari amplop kuning. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan waktu antara mengejar hobi dan mengejar kesuksesan dalam hal karir atau tujuan hidup lainnya? Oke, ini penting banget Menarik ya. nih. Di beberapa lembaga, instansi, baik pendidikan, itu biasanya ada waktu-waktunya untuk melakukan aktivitas di luar aktivitas official atau resminya kantor. Jadi misalkan ada jam-jam istirahat, ya enggak? Kemudian ada morning briefing, itu bisa kita melakukan aktivitas itu tadi. Yang pasti jangan lakukan hobimu di tempat kerjamu. Karena belum tentu orang lain menerima, ya kan? Misalkan ada yang hobinya dengerin musik, ya kan, di kantor. Dia senangnya jalan pakai dengerin musik, ya kan? Di kantor kalau kita dengerin musik apa yang terjadi? Maka orang-orang akan mengatakan kita ini tidak profesional. Jadi kita harus bisa menempatkan. Jadi ada skala prioritas. Bahkan kalau perlu bikin namanya timeline. Timeline untuk menyalurkan hobi. Misalkan saya juga punya hobi ya. Saya berenang seminggu paling enggak 2-3 kali. Itu mau kondisi apapun untuk menjaga kebugaran, stamina. Karena
saya sering isi training berjam-jam, berdiri, ngobrol lama ya kan, maka stamina fisiknya harus kuat. Maka saya punya jam disiplin. Ya, untuk apa? Untuk berenang. Tiap hari apa? Olahraga. Bahkan nge-gym sekarang ya kan. Kenapa? Karena saya pernah merasakan tangan saya kram ketika megang mic 2 jam. Tidak pernah dilatih soalnya. Tapi kalau kita latih, ternyata megang mic untuk ngisi training aja. Kalau ini tangan tidak terbiasa, pegal sekali. Ya, mesti dilatih. Pakai sepatu. Dulu saya senang pakai sepatu yang agak-agak tinggi ya. Ternyata itu bikin kaki agak sedikit kram ketika selesai acara. Jadi lebih baik nyarinya yang agak lembut atau bantalannya dibuat yang agak fleksibel, yang ada gelnya. Ternyata tuh ada tekniknya juga ya. Nah, itu sebenarnya karena hobi kita berbicara, ngisi training, maka saya harus tahu part-part mana dari sekian banyak penampilan saya itu membuat saya jadi nyaman. Bahkan saya punya dasi khusus, saya punya pakaian khusus, itu dari hobi loh. Ya, pilih warna khusus, kemudian setelan khusus. Jadi ketika kita menemukan, ada istilahnya namanya passion ya, hobi sama passion. Ya, passion ini agak sedikit berbeda. Kita lebih detail, lebih concern, memahami apa yang kita kerjakan. Feel-nya dapat banget deh, istilahnya gue banget istilahnya kalau di situ tuh. Jadi misalkan kalau tadi Yola bilang ada dance, dance tuh gue banget. Nah, dance itu kan ada macam-macamnya, ya enggak? Ada yang apa namanya? Dance ada apa aja Yola? Ada yang hip hop, Ada yang apalagi hip yang sekarang hop, K-pop. ada yang hip hop, K-pop, ada yang kepo. Kepo tetangga. Atau beda ya. Iya, jangan. Jadi pahami dulu keahliannya atau hobinya tadi, kemudian diperdalam dan atur waktunya tadi. Kan kita yang ngatur, hobi kita kan kita yang tahu. Dan pastikan jangan sampai mengganggu orang lain. Jadi tetap harus profesional ya. Betul. Nah, mungkin nih kalau yang nonton adalah ibu rumah tangga. Ya. Yang dia lakukan kerjain seluruh pekerjaan rumah tangga. Sometimes dia lupa untuk me time atau healing Yes. time. Nah, saran dari Coach Robi nih ya untuk ibu rumah tangga biar tetap punya waktu melakukan hobinya. Oke. Seperti apa? Sebelum saya jawab itu, kita kembali ke pertanyaan dulu. Kayaknya Boleh. di situ ada yang Betul. lebih banyak ya. Apa Nanti tuh? saya jawab juga yang pertanyaan Yes. dari Hilmi ya. Nah, Oke. untuk pertanyaan kedua, apakah Ya. kita bisa percaya bahwa memiliki hobi yang sama dengan kesuksesan seseorang dapat membantu kita membangun hubungan atau jaringan yang bermanfaat? Wow, ini dia. Networking ya. Nyambung sama pertanyaan Hilmi tadi. Betul. Moms itu kan punya limited time, Betul. waktu yang terbatas. Ya, biasanya kalau punya anak ya, itu nganter anak dulu pagi. Yes. Ya. Ah, di situ ada spare time, waktu kosong. Nah, biasanya moms itu tinggal cek durasinya. 2 jam nih. 2 jam nih mau diisi apa? Ada yang diisi arisan. Ada yang diisi morning Zumba. Oh ya, yoga biasa. Ya kan? Benar. Jadi waktu itu fleksibel kok. Kalau apalagi moms itu adalah wanita yang punya banyak aktivitas di rumah. Dibilang punya free time enggak ya, tapi bisa dibilang punya banyak privacy time-nya. Jadi dia lebih suka mau melakukan apapun. Nah, masuk komunitas itu memang bagus banget. Biasanya gini, ada orang yang kalau olahraga sendirian tidak termotivasi. Termotivasinya kalau ada yang Handoko, Yes, betul. Iyola. Rame-rame. Padahal abis itu cuma foto selfie pulang. Nggak nge-gym juga, nggak ngedance juga. FOMO banget ya. Tapi lama-lama kalau ketemu kayak begitu kan nggak mungkin juga. Ya. Lama-lama peganglah barbel, lama-lama ikutlah ngedance, ngerti nggak? Jadi kadang-kadang kita butuh komunitas untuk bikin kita jadi lebih interaktif, ya nggak? Bagus nggak? Bagus, masuk tadi. Justru untuk orang-orang yang di episode lalu pernah kita bahas yang kategorinya personalitinya adalah introvert. Betul. Ya kan nggak nyaman dia. Maka dia harus mulai membuka diri untuk masuk ke komunitas itu. Ikut dulu, ngobrol dulu. Ya kenalan dulu, dapat dulu. Bahkan kadang-kadang simple loh. Ketika di dalam komunitas itu, dia tanya dengan orang yang sudah ahli atau udah expert di bidang itu bisa menjadi inspirasi loh. Oh, kamu bisa langsing, body weight-nya luar biasa, cuman karena ngurangin karbo ya.
Ternyata ngurangin karbo. Nah kan kita udah tahu nih banyak teorinya, ngurangin karbo. Cuman kita enggak ngelihat mie ayam lapar, ngelihat Tergoda ini ya. gitu kan. Nyiumnya aja ada lapar. Ya loh. karena saya juga pernah ngalamin hal itu gitu loh. Nah itu sih jawabannya. Menarik sih coach. Untuk yang tadi terkait dengan introvert ataupun extrovert ya Iya. di dalam komunitas. Apakah bisa di dalam komunitas itu seorang introvert berubah menjadi extrovert? Untuk bisa menyalurkan hobinya Wah. sebagai profesi gitu. Oke, di episode lalu ada tuh, ada namanya ambivert. Oh, Orang yang bisa ekstrovert dan bisa introvert. oke. Nah apa hubungannya dengan hobi? Ya tadi, kamu posisinya di mana sekarang? Orang yang membuka diri atau orang yang menutup diri? Kalau kamu menutup, bukalah. Kalau kamu sudah terlalu terbuka, agak tertutuplah sedikit gitu ya. Supaya bisa menyesuaikan. Oke. Nah Pertanyaan gitu, terakhir. kayaknya ada pertanyaan terakhir Iya. nih. Untuk pertanyaan terakhir, Ya. bagaimana kita bisa menemukan dan mengembangkan hobi yang mendukung jalan kita menuju kesuksesan? Hobi yang mendukung kita untuk ke jalan kesuksesan. Kalau kita punya karir tertentu di bidang profesional, misalkan kita bekerja sebagai seorang apa ya namanya ya, yang sering memberikan penyuluhan, sering memberikan materi-materi, ya kan? Maka penting dia menemukan hobi baru, komunitas baru yang berkaitan dengan dunia public speaking, misalkan kayak gitu. Kenapa? Karena itu penting nanti menunjang karir dia, gitu ya. Ada juga kecerdasan, misalkan adu ide, adu konsep dan segala macamnya di organizer. Maka dia butuh masuk ke komunitas yang memang mereka suka membuat event-event besar supaya kita terbiasa. Oh, ini benar-benar out of the box nih hitungannya ya, ide-ide dan konsep. Maka masuk ke komunitas itu menjadi sebuah energi baru. Memang harus dicocokkan. Ya kan, supaya kita punya skill yang baru. Tapi kenapa jadi hobi? Karena itu seperti tadi, kegemaran atau kesenangan baru. Kalau bahasa saya mainan baru gitu. Kita kalau punya mainan baru gimana senengnya? Oh seneng banget, ya kan, dikulik ini. Punya handphone baru gimana? Ya. Ya diulik terus, dipelajari terus sampai detail. Itu jawabannya. Pembahasan kita semakin menarik pemirsa mengenai hobi dan juga sukses. Akan kita kulik lebih dalam hanya di Win, Wonder, Inspiration, karena hidup akan harus menjadi lebih baik. Pemirsa Wonder Inspiration kembali lagi menemani tentunya hanya di Sinpo TV, TV kesayangan kita semua, Coach Robi. Yes. Ngomongin soal hobi dan juga sukses. Kalau kita lihat di tangan Yola amplopnya masih ada, di Iya. tangan Handoko masih ada ya, warna-warna indah itu. Boleh. Dikeluarin. Boleh. Tadi kan pertama saya yang pilih, baru ditanya suka warna apa. Ya. Terus kedua Yola. Nah sekarang Hilmi dong pilih Aduh. sukanya warna apa? Terhura, padahal tadi aku bilang nggak mau tanya aku. Iya, Makasih makanya ya, sekarang Pak. nanya. Akhirnya merah ya. Merah ya? Sinpo TV banget. Sa. Simpo TV banget. Oke, mantep warna merah. Nyala abangku ya. Nyala abangku ya. Yola Menyala mungkin Nonaku. pegang ya. Oke. Hobi nih, emang kalau ngomongin hobi selalu menarik ya. Yes, Dan banget. kita harus menemukan hobinya nih pemirsa, jangan sampai tidak mengenali diri sendiri. Oke, saya perlihatkan dulu ke Oke. pemirsa yang di rumah. Oke. Baik Bang, saya baca pertanyaan pertama dari amplop merah. Oke. Ya. Coach, bagaimana hobi kita mempengaruhi pandangan kita tentang kesuksesan? Wah, ngomong pandangan nih. Ya, hobi menjadi sudut pandang ya. Hmm. Kita pernah bahas tentang mindset, pola pikir ya. Orang kalau pola pikirnya, mindsetnya sudah benar ya, sudah kuat secara konstruksi pemikirannya, maka akan membuat dia meyakini. Misalkan contoh, orang hobi main tenis meja, ya enggak? Biasa. Di tenis meja itu ada teknik loh, dari mulai pegang batnya, ya nggak mungkin pegang batnya begini ya, nanti mukulnya begini. Jadi ada teknik megangnya, tangannya, jempolnya, bahkan untuk serpennya, untuk backhandnya. Bahkan saya bisa yang serpen ini bola tapi dipelintir begini, spin namanya istilahnya. Bahkan kalau yang expert itu ada namanya tanding jarak dekat, jadi mainnya di net. Ngangkat bola itu diputar-putar luar biasa. Orang yang punya hobi
kemudian punya pandangan tentang hobinya, dia akan punya skill tuh di situ. Nah, skill itu akan mengarahkan dia gini. Biasanya sih ya, bahwa kesuksesan itu bisa dipelajari. Ya, keahlian itu bisa dipelajari. Hobi itu bisa dipelajari tadi, dari nggak suka. Bahkan ada yang orang hobinya ngelihat aja. Bahkan kalau teman-teman pernah ngelihat di sebuah film kungfu, ya kan, di perguruan tinggi, biasanya ada satu scene orang yang nggak punya keahlian bela diri masuk ke biaranya itu disuruh jadi tukang bersih-bersih dulu, ya kan, nyapu bersih-bersih. Dia nggak boleh latihan sama sekali. Dia hanya melihat para pendekar-pendekar muda itu berlatih, kuda-kuda, tenaga dalam, jurus. Dia ngintip aja, tapi dia bersihin, tapi matanya sambil ngelihat. Wah, ternyata dia matanya itu terlatih melihat gerakan itu. Oh, tangannya, oh ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang powernya keluar atau enggak, karena mata dia terlatih melihat. Sampai suatu ketika, teknik nangkis, teknik menghindar juga. Dia diserang oleh gurunya secara mendadak, dan ternyata dia bisa menangkis dengan jurus yang luar biasa seperti yang teman-teman latihan, padahal hanya melihat. Jadi mindset itu bisa terbentuk dari visual ya. Kalau dalam dunia komunikasi ada 5 unsur indera kita, submodality kita untuk bisa mencapai kesuksesan. Dari mulai visualnya, ada auditorinya, ya kan? Ada orang buta bisa sukses loh. Betul. Bahkan saya punya sahabat, dia blind man, tapi luar biasa. Kalau bercanda gokil banget. Bang, ini kok siang-siang gelap banget sih ya katanya. Dia punya sense humor tinggi. Dan biasanya karena mata tertutup, pendengaran dia lebih peka. Bang, bentar lagi hujan bang, ayo kita. Dia bisa merasakan hawa, bentar lagi hujan loh. Kita aja kadang-kadang nggak bisa merasakan. Jadi segala sesuatu yang diolah dengan tajam, itu akan menjadi sebuah keahlian. Dan pasti sudut pandang kita berubah bang. Betul. Ya kan, ada preparationnya, kemudian ada repetitionnya. Bahkan ada istilahnya repetition is the mother of skill. Bahwa pengulangan itu akan menjadi rajanya keahlian. Oke. Itu sudut pandangnya pasti berubah terhadap kesuksesan yang dia inginkan gitu. Selanjutnya Bang Handoko. Siap. Oke. Pertanyaan yang kedua untuk Coach Robi. Apakah kita harus percaya bahwa menjalankan hobi dapat membantu mencapai kesuksesan dalam kehidupan? Jawabannya jangan gampang percaya. Kenapa? Karena sesuatu yang tidak dikerjakan hanya percaya saja tidak akan menghasilkan sebuah realita. Kamu pasti sukses nih kalau melakukan hal ini, ntar dulu. Kalau nggak dilakukan sukses nggak? Tidak. Makanya jangan gampang percaya kalau saya bilang, tapi buktikan dulu. Sama ada namanya teknik searching information ya kan, tentang apa yang mau dikerjakan. Sama kayak orang mau ngelamar kerja, sama orang pengen nembak seseorang. Kalau pengen hasil akurasinya tinggi, pelajari dulu dong temennya siapa, hobinya apa, makanannya apa, warna kesukaannya apa. Ketika kita sudah well prepare, mungkin wanita yang Anda tembak nanti, kok dia ngerti gue banget ya, padahal enggak, itu dipelajari. Itulah namanya kunci kesuksesan dengan will preparation. Nah, hobi itu tadi itu akan membentuk kebiasaan-kebiasaan positif. Sebenarnya hobi itu adalah salah satu melatih habit. Jadi itu penting banget. Jadi benar ya kata Bang Robi, itu bukan cuma kita tahu, Betul. tapi kita harus do ya, lakukan. Yes. Lakukan, jadi jangan cuman sekedar gimana nih caranya, tapi kita nggak ngelakuin step by stepnya, itu juga akan mengurangi hal itu. Ya, kalau istilahnya ada gini, ada pengetahuan, ada ilmu. Ada ilmu. Kalau pengetahuan itu kalau kita dikasih tahu berarti kita baru tahu, tapi belum jadi ilmu. Oke. Ilmu itu disebut ilmu adalah sesuatu yang sudah kamu pahami dan kamu kerjakan. Oke. Orang belajar ilmu pengetahuan bela diri atau orang belajar ilmu tentang berenang. Jadi pengetahuan tentang berenang tuh begini loh, kalau nyelam tahan napas, kemudian bergerak, ya enggak. Tapi dia nggak pernah nyoba. Pas ketika dia nyebur berenang, dia pakai jurus gaya batu. Plok. Atau gaya dada. Bukan gaya dada yang begini, tapi dada. Ya kan? Karena ilmunya baru pengetahuan. Ya kan, belum jadi keilmuan. Nah, ilmu itu sesuatu yang sudah paten, sudah bisa menjaga si pemilik ilmunya. Ya kan?
Orang yang ngerti ilmu bela diri dia bisa menjaga diri. Ilmu yang ngerti tentang ilmu tadi dancing, ya dia bisa menikmati dance-nya dengan iramanya, dengan ritmenya, menjiwai sekali. Ya beda orang yang baru tahu sama orang yang berilmu. Jadi beda tahu sama berilmu tuh di situ. Oh, wow. Pada akhirnya harus konsisten juga ya. Betul banget. Kayak pernah temannya Coach Robi ini ada satu temannya Coach Doni, dia suka bilang juga harus walk the talk. Kalau sesuatu apapun kita lakukan walk the talk, pasti soulnya, jiwanya Dapat. Betul banget. dapat ya kitanya ya. Oke, Bang, saya lanjut ke pertanyaan terakhir nih Iya, dari amplop merah. silakan. Bang, apakah kita memiliki pengalaman di mana hobi kita berkontribusi langsung terhadap kesuksesan kita dalam karir maupun kehidupan pribadi? Ya, saya langsung cerita pengalaman pribadi saya. Saya sebenarnya setiap hari memang senangnya bercanda, ya. Bercanda, menghibur orang, udah jadi kayak habit gitu ya. Sampai akhirnya saya punya branding namanya motivator kocak. Ya kan, jadi kocak itu bukan sesuatu yang sifatnya insidental atau dadakan, tapi memang sudah menjadi soulnya saya. Yang menyelesaikan masalah dengan bercanda, ngajar dengan bercanda, sampai akhirnya menjadi sebuah skill. Makanya ketemu brand namanya motivator kocak. Nah, kocak itu sendiri ada singkatannya. Kreatif, optimis, cerdas, antusias, dan komunikatif. Kan orang singkatnya kocak kan lucu, Lucu, aja benar. gitu kan. Padahal saya nggak lucu-lucu amat. Bahkan cenderung nggak lucu sebenarnya. Tapi karena nggak lucu itu jadi lucu gitu loh. Kenapa? Karena lucu itu bisa dipelajari. Dengan ekspresi, dengan gaya, dengan gestur, dengan plesetan-plesetan kata. Sampai akhirnya itu menjadi keahlian. Komentator bola itu keahlian. Stand up komedi itu keahlian. Mereka database-nya, bacanya itu banyak sekali, luar biasa. Sehingga ketika terjadi proses interaksi, skillnya itu keluar energinya. Jadi memang penting banget ya hobi yang membangun kesuksesan karir kita, dan itu ternyata dilatih. Ada step by step-nya gitu. Mungkin ada pengalaman pribadi Handoko atau Yola tentang hobi yang menghasilkan atau menjadi peluang kesuksesan. Yola ada nggak nih? Kalau saya pastinya ada. Misalkan sebelum itu kan memang saya juga ikut beauty pageant. Beauty pageant yang dimana saya juga dilatih modeling, catwalk, public speaking, dan di situ jadinya yang memotivasi saya, wah memang kayak saya ada nih peluang di menjadi MC karena suka ngomong gitu kan. Terus juga menjadi modeling gitu. Dan di situ juga saya membuatnya jadi terpacu juga. Akhirnya juga jadinya dan juga enjoy jadinya gitu loh. Enjoy, dapat Dan feel-nya dan kayak lebih feeling dapat aja, oh memang iya ya ini hobi aku ini gitu kan. Jadinya kayak seneng gitu untuk ngerjain pekerjaannya gitu kan. Jadi kayak happy juga gitu. Kata kunci tadi juga Bang, harus enjoy ya Bang. Kalau harus nggak enjoy, nggak happy. senang, gemar. Tadi mungkin awalnya ikut-ikutan Ya. gitu ya, tapi akhirnya bisa melihat ada opportunity, Peluang. ada sebuah peluang. Betul. Bahkan oh ternyata mereka yang punya karir sukses di bidang itu tuh dulu mungkin kayak gini ya. Ya. Coba-coba, suka. Oh ternyata pas digemari, ternyata enak juga ya. Jadi kemarin juga saya baru kedatangan tamu ya, sahabat dari daerah gitu ya. Kemudian adiknya itu menjadi seorang dokter, dokter profesional yang sekarang di endorse banyak. Sama kan awalnya dia cuman pas pandemi bikin vlog gitu loh tentang kesehatan-kesehatan. Orangnya keren, cool gayanya gitu kan. Akhirnya rame sekarang ya. Jadi salah satu bisnis sampingannya adalah endorser, dan itu cuan banget sampai bisa punya rumah, sampai bisa beli mobil ya kan. Ternyata padahal apa tadi? Hobi baru bahkan Berawal saat dari pandemi, coba bayangin. Iya. Karena itu mencoba Yes. harus cek ombak lah ya. Ya. Kita nggak pernah tahu bisa dapat pintu di mana kalau kita nggak mencoba. Betul Mungkin banget. kalau dokter kalau kita orang awam ya pemirsa pasti berpikir dokter mah udah banyak lah Betul. duitnya. Terus ya ngapain lagi cari side hustle.
tapi dengan tidak ekspektasi akan sukses menjadi endorser malah dapat Betul. pintu. Itu di contoh situ. sedikit saja ya, Iya. bahwa sesuatu hal baru yang dipelajari untuk tadi mengisi waktu luang tadi kan. Ngisi waktu luang, iseng-iseng, ngulik-ngulik, belajar-belajar, dipahami sampai ketemu keywordnya, kata kuncinya. Oh, ini ternyata bisa menjadi sebuah peluang. Gitu. Oh, semoga pembicaraan kita ini bisa membuat pemirsa akhirnya, oh hari ini mau coba apa yang baru ya. Handoko dan Yola juga saya pikir pasti udah mulai kepikiran, mau mulai apa kalau emang belum ketemu hobinya. Habis ini kita akan bahas lebih jauh lagi, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Win Wonder Inspiration. Masih di Sinpo TV, program kesayangan kita Win Wonder Inspiration, berharap pastinya pemirsa memiliki hidup yang lebih baik. Masih bersama Hilmi Muksin, ada dua rekan saya, Handoko dan juga Yola, pastinya juga Coach Robi. Masih Yes. aman Coach? Aman dong. Apalagi hari ini kita membahas soal hobi, Segmen sukses, terakhir ya segmen kan, terakhir. pertanyaan terakhir. Pastinya insight-nya juga akan semakin banyak untuk kita semua. Oke. Yola, yang warnanya sudah sesuai dengan amplopnya ya. Iya. Janjian. Sengaja ya dibuat jadi penutup ya, biar cocok Biar ya. hijau-hijau ya. Atau ini ada hobi terpendam dari Yola. Bisa jadi. Sulap ya. Tiba-tiba. Oke, Oke, saya boleh. buka dulu Silakan. pertanyaannya. Saya tunjukkan dulu ke kamera dan pemirsa di rumah. Oke. Kan saya bacakan Coach Oke, siap. pertanyaannya. Di Pertanyaan yang amplop pertama. Hijau. Oke. Apakah kita percaya bahwa eksplorasi dalam berbagi hobi dapat membuka pintu menuju kesuksesan yang tidak terduga? Ya, oh ini menarik. Ini sudah main di ranah eksplorasi ya kan. Nah, biasanya memang satu skill dengan skill yang lain itu akan saling mendukung. Oke. Sama seperti satu ilmu yang dipelajari dengan ilmu yang lain pasti akan mendukung. Dulu kita sekolah pasti belajar banyak ya. Matematika, bahasa, kemudian apalagi belajar agama ya kan. Itu kan part-part bagian-bagian yang terpisah. Tapi ternyata pengetahuan-pengetahuan itu menjadi sebuah pengetahuan yang sempurna. Karena sudut pandang yang banyak. Bahkan dalam berilmu pun jangan hanya pilih satu guru. Jangan fanatik sama satu guru. Ya, maka banyak guru akan membuat kita jadi jauh lebih bijaksana. Ya, karena di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ada tempat, di situ ada skill dan keilmuannya. Kita bertandang ke sebuah daerah, pasti ada adat dan budayanya. Ya, kita juga jalan ke luar negeri dimanapun pasti punya adat dan budayanya. Bahkan bahasa tubuhnya pun berbeda. Kita di Indonesia bilang iya, tapi di India nehi iya artinya. Ya kan? Tapi kalau kita nggak memahami ilmu itu, kita bilang iya gitu kan. Bahkan saya dulu pernah dibecandain sama teman saya yang dia dari daerah ya. Mangannya apa gitu kan, makannya apa, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Maksudnya ini nggak boleh, ini nggak boleh, padahal ini sayur, ini sayur, ini sayur. Oh, oke. Bahasa yang berbeda, ya kan? Jadi pengetahuan, ada juga orang yang logat bicaranya streng, keras, padahal mungkin itu adalah bahasa keakraban buat mereka ya, sebagian teman-teman yang di daerah. Jadi skill yang banyak atau hobi yang banyak, pengetahuan yang banyak, itu akan membuka cakrawala kita. Dan kita akan mulai bisa menghargai sebuah profesi nanti. Dan orang yang pernah merasakan masuk dalam sebuah skill atau hobi yang baru, itu dia bisa menghargai hobi tersebut. Contoh, suka main bola nggak? Suka saya. Suka nonton. Ya kan? Tahu nggak rule-rule-nya di bola? Ya kan? Yang hand, offside. Itu kan kalau pas lagi nonton bola kita bisa komen, itu hand, itu hand ya kan? Tapi kalau yang itu kenapa itu kepleset ya? Dia nggak ngerti rule-nya. Maka orang yang ngerti rule dari sebuah hobi, dari sebuah permainan bisa memberikan komentar yang berbeda. Sama seperti teman-teman pernah nonton pertandingan teatrikal nggak? Teater ya. Teater.
Yang bisa tepuk tangan dan berdiri aplaus luar biasa, itu hanya mereka yang memahami dunia seni peran. Betul. Dan ketika ada orang yang berakting dengan power, karena saya pernah ikut latihan itu, ternyata untuk menghafalkan satu skrip ya, bahkan satu naskah, itu diulang berkali-kali sampai feel-nya dapat. Misalkan gini ya, nih contoh saja ya, aku marah. Itu sampai diulang-ulang sampai nggak ngomong tapi orang bisa ngerasakan energi marahnya. Nah itu ternyata dilatih gitu loh. Nah apa hubungannya tadi? Perbanyak. Kalau sudah punya satu skill maka bijaksanalah untuk melihat banyak skill. Kalau sudah punya satu hobi, mulailah membuka diri untuk mulai menyukai hobi-hobi baru. Nah gitu. Menarik sekali Menarik. ya untuk jawaban dari yang pertanyaan pertama. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya. Apa tuh? Apakah kita pernah mengalami kegagalan dalam mengejar hobi kita? Bagaimana caranya kita menangani kegagalan tersebut dan melanjutkan perjalanan menuju kesuksesan? Menarik sekali nih. ini. Hobi aja bikin gagal ya. Ini baru sekarang hobi gagal, loh, belum iya. belum menjadi Belum skill ya. kerja. Dia gagal dalam menemukan hobinya gitu ya. Ya, hobi dengan kegagalan bisa juga berpengaruh karena ada orang yang tadi dia tidak mengenali hobinya. Berarti dia tidak mengenali dirinya. Ya. Dia kok bisa? Ada orang pernah mungkin diajak makan bareng-bareng ya di sebuah restoran. Mau makan apa? Tahu. Itu menunya udah ada. Ya nggak tahu. Biasanya Itu menunya ada, hitungannya pilih aja. Nggak tahu. mending bang, terserah biasanya. Iya, nggak tahu, Cewek. terserah itu kan. Nah, udah mulai ngerasa ya. Oh gitu ya. Sebenarnya saat itu berarti dia sedang tidak mau di situ. Oke. Jadi laki-laki juga harus peka. Oh ya. Itu Jadi kode bukan lagi. dia Catat tidak dulu. memilih ya. Ternyata itu bukan pilihan atau sesuatu yang layak dipilih. Nah, itu butuh kepekaan. Jadi ada ilmu yang berbeda ya. Nanti kita bahas ya bagaimana seorang laki-laki lebih peka. Ini Ya boleh kan? jadi program baru kita nanti mungkin. Ya, jadi Cara menemukan jodoh bersama Robi Habibi. ya, orang punya problem tidak bisa memilih, ya kan ada tipenya. Laki-laki cenderung ketika ada masalah, dia lebih cenderung untuk menanganinya sendiri. Oke. Wanita ketika punya masalah cenderungnya lebih senang untuk berbagi. Tinggal berbaginya tepat pada tempatnya atau tidak. Oke. Ketika pasutri suami istri berbagi pada orang lain yang bukan tempatnya atau bukan tempat jalur konsultasinya, bisa jadi konsultasinya disalahgunakan atau sarannya tidak tepat. Yang malah nantinya malah memperburuk hubungannya. Jadi ternyata kesukaan, hobi, passion, atau tadi orang yang belum mengenal dirinya sehingga akhirnya dia jadi sulit untuk mengambil hobi itu kan tadi apa? Kesenangan, kegemaran. Ya. Kalau enggak ya kita mulai kasih diajak senang-senang dulu lah ya. Gitu. Kecuali kayak yang di episode lalu Coach Robi pernah share Ya. ya, bahwa di tempat yang mana konsultasi dengan orangnya yang penting nggak boleh di tempat yang salah tapi yang penting tempatnya profesional. Betul. Sama orang-orang yang profesional itu baru boleh bang Betul. ya. Jangan orang yang biasa, yang orang Ya lain. kadang-kadang kita pengen dapat jawaban ya kan. Tapi kita serahkan masalahnya misalkan gini. Kita konsultasi kuliner ya. Tentang makanan yang enak. Konsultasinya sama tukang bakar-bakaran. Ya Allah. Yang ada apa? Angus. Ya. Skillnya nggak masuk ke sana ya kan. Sama misalkan kayak gini, kita konsultasi bangun rumah, desain rumah. Konsultasinya sama pengurus taman. Bukan orang yang punya konsep desain interior dan segala macamnya. Maka hasilnya tidak akan sesuai. Jadi tanyalah ahlinya kalau kayak begitu supaya Harus kamu dapat sejalur ya. ya jawaban yang puas. Sama misalkan kamu pengen tanya bisnis, pengen sukses di bisnis, jangan tanya sama mereka yang nggak pernah bisnis. Make Misalkan sense nih, karena lagi ngobrol kan tiba-tiba gitu, menurut kamu gimana nih bisnis zaman sekarang? Gak ada yang bagus lah, karena dia nggak pernah bisnis gitu ya. Iya. Akhirnya tadinya pengen dapat inspirasi, ya mau dapat motivasi malah dapat demotivasi. Aduh.
Ya akhirnya nggak Oke. jadi gitu ya. Kalau kayak teman-teman anak zaman sekarang bang, dulu orang mungkin tanya Mbah Google, sekarang orang tanya ChatGPT ya, itu gimana? Ya Bang? bisa juga. Tetap Bisa juga kecerdasan intelektualnya harus kita latih Iya. gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Yes. Oke. Bagaimana kita berencana untuk mengintegrasikan hobi kita ke dalam strategi kesuksesan dalam jangka panjang kita? Oke, mengintegrasikan hobi untuk sampai sukses jangka panjang. Di awal episode sudah kita bahas bahwa hobi adalah kegiatan yang dilakukan di waktu senggang untuk menciptakan kreativitas. Ya, di waktu luang yang itu untuk menenangkan pikiran. Maka pastikan apa yang Anda kerjakan itu, hobi itu membuat Anda jadi jauh lebih tenang. Karena siapapun yang tenang dia pasti akan jadi pemenang. Nah, hobi itu adalah melatih dia tenang melakukannya. Bahkan tadi, sibuk sekalipun dia masih tetap bisa melakukan hobinya. Artinya apa? Dia punya kecerdasan time management. Durasinya nggak terlalu lama nih katanya. Hobinya dilakukan sebentar saja, itu sudah bisa membuat dia tenang. Atau bahkan ada teknik ya, dulu ada teknik afirmasi dan aformasi yang pernah kita bahas. Dia nggak usah ngelakuin hobinya saja, dia duduk saja tenang seperti ini. Seakan-akan dia sedang melakukan hobinya, dia sudah melakukan relaksasi pikirannya dengan hobi yang tidak dia kerjakan tapi dia lakukan di alam pikirannya. Dia begini nih, wih traveling banget otaknya. Oke, main bola atau apa, berenang atau jalan-jalan. Ternyata semuanya itu sudah ada database-nya di alam pikiran kita. Kok bisa? Bisa sekali. Mau dipraktekin, biasanya saya kalau di training itu kemarin ada PR ya, request. Saya di request untuk Coach Robi, ini peserta wajib 60-80% wajib menangis. Ada notes gitu kan. Wah. Ya, saya ajak ketawa dulu, saya ajak bercanda dulu, sampai satu saat momen saya ajak mereka untuk berdoa. Dan doa yang paling dalam adalah saat Anda mendoakan orang-orang yang Anda sayangi. Wah, itu mulai banyak tuh, ada yang netesin air mata. Saya nggak tahu mereka pikirkan siapa, mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin keluarganya, mungkin hutangnya, mungkin tagihan yang membuat mereka menangis. Artinya apa? Setiap orang punya relaksasi di alam pikirannya. Oke. Jadi hobi itu akan sangat-sangat sekali relevan, membuat kesuksesan kita, prioritas kita, bahkan membantu nantinya. Karena tadi orang sudah terlatih secara adversity quotient-nya, kecerdasan daya tahannya. Ya kan, orang yang punya hobi itu kan punya daya tahan luar biasa. Apalagi mungkin hobi-hobinya yang agak physically ya. Pernah nyobain yang namanya bungee jumping? Ya. Seru tuh. Hobi yang dilakukan untuk menaikkan adrenalin. Ya kan? Yes. Dan pernah lihat nggak? Itu harus dijorokin, didorong. Udah bayar, dijorokin ke jurang, coba bayangin. Itu untuk apa? Melatih loh. Ya pas ketika terjun itu ada yang madep belakang, ada yang langsung madep depan dan jumping tuh. Wow, itu sensasinya loh. Pernah nyobain nggak? Bakal Itu sih. jantung kayak copot. Dia kayak di bawah duluan. Oke. Jadi saran saya, memang Anda harus punya hobi yang bagus untuk menunjang kesuksesan Anda. Dan Anda yang menentukannya. Menarik sekali. Hobi biasa. dan sukses. Hobimu, kesuksesanmu, Coach. Ya, Quotes of the day maybe. ya, jangan pernah remehkan hobi yang biasa karena bisa jadi itu adalah peluang untuk terbukanya pintu rezekimu yang selebar-lebarnya. Wow, keren banget. Thank you so much, Yes. Coach. Hari ini kita sudah dapat insight yang luar biasa. Handoko, Yola, partner saya hari ini. Pemirsa, berbicara tentang hobimu, kesuksesanmu. Pada intinya adalah yang pertama, kita harus membuka diri. Membuka dengan peluang-peluang yang baru, memiliki guru yang banyak, dan berani mencoba. Karena seperti kata Coach Robi, kita nggak pernah tahu di mana yang akan membuka pintu rezeki yang selebar-lebarnya. Saya Hilmi Muksin beserta seluruh kru yang bertugas hari ini, Handoko dan Yola partner saya undur diri. Terus saksikan Win Wonder Inspiration setiap hari Jumat jam 2 sampai jam 3 sore hanya di Sinpo TV. Sampai jumpa.